Telah dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki seorang anak hingga di masa tuanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Dan kemudian akhirnya Allah menganugerahinya seorang anak laki-laki yang tampan yang bernama Ismail bin Ibrahim. Nabi Ismail pun tumbuh menjadi anak yang soleh hingga pada suatu hari ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam datang menjumpainya. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dikisahkan bahwa ketika Nabi Ismail akan disembelih, beliau berkata, "Wahai ayah, sebelum engkau sembelih aku punya 3 permintaan. Permintaan pertama, wahai ayah, tajamkan engkau punya pisau agar aku tidak merasakan sakit. Yang kedua, tutup aku punya mata agar engkau tak bisa melihatku, karena kalau kau melihatku, engkau akan merasa iba dan ragu saat akan menyembelihku. Dan yang terakhir, wahai ayah, tolong copot bajuku. Jangan sampai nanti darah ini mengenai bajuku, sehingga nanti ketika ibu melihatnya, ibu akan sedih melihat baju yang ada bekas darahku." Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya dan bersiap melakukan penyembelihan, dan Nabi Ismail pun siap menaati perintah Allah dan ayahnya. Akan tetapi Allah menggantikannya dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga yang besar berwarna putih dan bermata bagus. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Walhasil, saat Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintahnya untuk menyembelih anak tercintanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun menunjukkan keteguhan, ketaatan, dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.